Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Luki. Izin kami untuk presentasi terkait tugas digital bisnis dari kami. Saya sendiri Angga, ada Mas Sultan dan Nalar. Kita mencoba membuat aplikasi yang mungkin belum ada saat ini. Kami namakan nama aplikasinya Find Me and Buy. Ini adalah aplikasi live shopping and nearby. Kemudian saya lanjut. Next. Ya, Business ID dari aplikasi ini kita ingin punya aplikasi online shop yang memiliki fitur live dan nearby location. Idenya adalah aplikasi ini dirancang supaya konsumen-konsumen ini terhubung dengan toko-toko di sekitar mereka secara lebih interaktif, sehingga konsumen dengan penjual itu memiliki kepercayaan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar untuk melihat foto ya. Fitur utama dari aplikasi ini memang adalah live streaming dan kita bisa mengetahui toko-toko di sekitar lokasi kita. Kebermanfaatan dari aplikasi ini pertama adalah tentunya kita konsumen bisa mudah untuk mencari toko-toko yang diinginkan. Kemudian konsumen bisa berinteraksi langsung dengan melalui live chat, bahkan melalui live videonya. Kemudian produknya juga transparan, konsumen juga mengetahui produknya seperti apa sih, berapa dimensinya seperti apa, warnanya apa, ketersediaannya sekarang ada atau tidak gitu ya. Terus kemudian fungsinya bisa diuji coba langsung secara live. Kemudian kita juga perlu untuk memberikan kemudahan dalam proses pembelian. Manfaat bagi konsumen tentu saja ini memberikan experience baru ya kepada konsumen dalam hal berbelanja. Kemudian kita juga ingin konsumen itu kalaupun mereka harus COD gitu ya, mereka harus mudah untuk menemukannya dan mereka yakin barangnya ada dan barangnya bisa diambil. Kemudian ini juga hemat waktu. Kemudian bagi penjual ini juga meningkatkan exposure produknya sehingga produknya itu lebih terpercaya, lebih real life gitu ya. Kemudian ini juga meningkatkan relasi antara penjual dengan konsumen. Tentu saja dengan real life tadi konsumen akan lebih percaya. Kesimpulannya dari ide ini adalah aplikasi ini mencoba untuk membawa konsep berbelanja ke level yang baru yang dari yang saat ini ada dengan menggabungkan keuntungan dari belanja langsung di toko dengan kenyamanan belanja online. Terutama dengan fitur live dan nearby location, aplikasi ini memberikan solusi yang selama ini kekurangan interaksi langsung dalam belanja online tradisional. Ini bukan hanya sebuah platform perdagangan elektronik, tapi juga sebuah alat untuk membangun komunitas belanja lokal yang kuat. Kemudian visi dari bisnis ini adalah kita revolusi digital ya, artinya mencoba sesuatu yang baru, mencoba berinovasi dengan fitur-fitur aplikasi online shop yang sudah ada. Kemudian misinya pertama adalah kita coba memberdayakan pelanggan, kemudian mendukung pelaku usaha lokal, kemudian juga membangun komunitas belanja yang solid, kemudian ada inovasi yang berkelanjutan, kemudian peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. Tujuannya adalah supaya peningkatan pengguna aktif, ekspansi jangkauan geografis, kemudian penambahan penjualan dan produk, kemudian meningkatkan keterlibatan antara pelanggan dengan penjual. Kemudian juga kita mengembangkan teknologi di sini. Kemudian dari market yang kita sasar
terutama kalau kita lihat dari sisi intended market space, kita lihat lokasi geografisnya seperti apa, apakah memang di situ sudah tercipta ekosistem penjual-penjual di sana atau belum. Kemudian juga memangku kepentingan ekosistem bisnis lokal, segmen industri dan kategori produknya juga harus variatif. Kemudian komunitas berfokus pada keberlanjutan supaya komunitas-komunitas penjual ini sustain gitu ya. Mereka mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian kita juga sasarannya adalah pengguna aktif media sosial, kelompok demografis yang punya orientasi teknologi, kemudian pengguna yang peduli dengan keamanan data. Kalau target audiens kita lebih fokusnya kepada konsumen lokal yang aktif, kemudian ke pelaku usaha-usaha lokal supaya mereka mendapatkan kepercayaan, kemudian pengguna teknologi yang aktif, kemudian juga ini berpotensi membentuk komunitas berbelanja lokal. Kalau kita coba analisa strategik SBOT-nya, kekuatan dari aplikasi ini memungkinkan ekspansi terhadap keberlanjutan bisnis lokal dan keterlibatan komunitas. Kemudian juga ini inovasi dari apa yang sudah ada, menggabungkan fitur live selling dan nearby location. Kemudian melibatkan pemangku kepentingan yang kuat, penjual-penjual di sekitar, sehingga mendapatkan pelanggan yang barangkali bisa lebih loyal gitu ya. Kemudian kelemahan dari aplikasi ini mungkin ketergantungan pada adopsi teknologi di kalangan konsumen. Kedua, potensi kesulitan dalam membangun basis pengguna awal. Nah ini mungkin karena ini experience baru, ini pola yang baru, bisa jadi ini tidak familiar terhadap konsumen yang sudah ada. Kemudian keterbatasan sumber daya untuk pengembangan teknologi. Nah ini juga belum tentu semua area memiliki kapasitas teknologi, kapasitas internet yang memadai. Kemudian opportunitiesnya ini pertumbuhan bisnis lokal akan lebih berkembang. Kemudian potensi kemitraan dengan asosiasi bisnis lokal. Kemudian ekspansi ke wilayah baru dengan potensi pasar yang barangkali sekarang belum ada yang menggarap. Kemudian tantangannya adalah persaingan dengan platform belanja online besar, terutama yang konvensional yang sudah ada sekarang ya. Tentu ini akan menjadi challenge ya buat teman-teman yang lain ya. Tren konsumen yang berubah secara cepat. Nah, ini apakah konsumen bisa merubah pola penggunaan aplikasi online shopnya. Kemudian juga kalau kita bicara aplikasi, tentunya ini ada risiko keamanan data dan privasi. Selanjutnya Mbak Nalar. Sorry. Ada digital marketingnya, sama ada branding dan positioning. Strateginya membangun citra perak yang terkait dengan keberlanjutan dan belanja lokal, menekankan keunikan fitur live dan nearby location. Taktiknya, kampanye branding di media sosial dan platform online, mitra dengan influencer lokal untuk memperkuat citra merek. Pemasaran kontennya, strateginya membuat konten informatif dan inspiratif tentang belanja lokal, menyoroti cerita sukses penjual lokal. Taktiknya, blog, video, dan podcast tentang keberlanjutan dan keuntungan berbelanja lokal. Konten interaktif seperti live streaming tentang produk unggulan. Kampanye media sosial, strateginya membangun kehadiran aktif di platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, menyelenggarakan kontes dan tentang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Taktiknya menggunakan hashtag khusus untuk membangun komunitas, kolaborasi dengan pengguna aktif media sosial untuk meningkatkan visibilitas. SEO dan SEO-nya, strateginya mengoptimalkan situs web dan aplikasi untuk pencarian lokal, penggunaan iklan
iklan berbayar secara strategis untuk meningkatkan visibilitas. Praktiknya, penelitian kata kunci lokal dan industri, kampanye iklan yang terfokus pada peningkatan visibilitas di wilayah tertentu. Kemitraan lokalnya, strateginya berkolaborasi dengan toko lokal dan komunikasi bisnis, menawarkan program kemitraan untuk menarik lebih banyak penjual lokal. Taktiknya promosi bersama dengan penjual lokal, dukungan kegiatan dan acara komunitas. Di sini ada proses bisnisnya. Yang pertama, pendaftaran toko dan pengguna. Untuk pendaftaran penjual, untuk toko penjual lokal mendaftarkan toko mereka dengan mengisi informasi bisnis dan foto produk. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keaslian bisnis. Untuk penggunanya, pengguna mengunduh aplikasi tersebut, membuat akun, dan mengisi profil mereka. Yang kedua, opsi untuk menyimpan preferensi dan lokasi untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih baik. Untuk step keduanya, pemetaan lokasi dan relocation. Penetapan lokasi. Pengguna memberikan izin lokasi untuk menentukan lokasi mereka secara akurat. Relocation-nya itu pengguna dapat melihat daftar toko lokal yang ada di sekitar mereka, disesuaikan dengan preferensi dan kategori produk yang mereka sukai. Untuk step yang ketiganya ada live chat dan tanya jawab. Ketika toko memulai live streaming yang menjelaskan fitur produk, memberikan demo, dan menjawab live chat secara langsung. Pengguna yang melihat streaming bisa menanyakan secara langsung dan melihat detail si produknya secara langsung. Untuk step yang keempatnya, order produk. Interaksi melalui live chat. Transparansi produk, penjual dapat memberikan detail penambahan. Yang kelimanya ini ada konfirmasi order dan transaksi. Di sini ada pilihan pembelian melalui aplikasi, pengaturan pembayaran. Proses pembayaran dilakukan melalui gateway pembayaran yang aman dan terintegrasi. Pengguna dapat memilih opsi pengiriman secara langsung atau pengiriman melalui JNE atau yang lainnya. Langkah ke-6, pengiriman atau pengembalian di toko. Konfirmasi order, penjual menerima notifikasi order dan mengkonfirmasi ketersediaan produk. Pengguna menerima notifikasi konfirmasi dan rincian pesanan. Yang step yang ke-7, boleh dilanjut sama dibantu. Oke, baik. Untuk step yang ke-7 itu pengiriman atau pengambilan di toko. Untuk pengiriman atau pengambilan barang ini kita mungkin bisa kerjasama dengan suatu perusahaan jasa pengantar barang ya. Nah, sekarang sudah banyak, bisa ada Gojek, ada Grab, dan lain sebagainya. Karena ini kondisinya toko dekat dengan customer, jadi mungkin kecepatan pengantaran barang lebih diutamakan. Lalu kemudian step pertama ada feedback dan review dari customer yang menggunakan jasa ini, produk ini, memberikan kesan yang positif, lalu sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan meningkatkan sebagai daya promosi untuk konsumen lain yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Untuk sampel transaksinya, contoh dari transaksi simpelnya, pengguna misalkan Maria memilih toko pakaian yang ada di sekitarnya dia melihat toko, kemudian dia melihat nih kayaknya labnya bagus nih, menarik ya, kemudian dia masuk ke room dari toko tersebut dan disambut oleh
toko tersebut. Dia menanyakan langsung secara real time tentang detail ukuran dan bahan produk melalui fitur live chat, dan dia bisa melihat barang tersebut secara langsung juga. Mungkin ada sedikit perbedaan, sedikit noise karena gambar di picture dengan real agak sedikit berbeda, mungkin sedikit tapi tidak akan yang sekali berbeda dengan aslinya. Kemudian setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, si Maria ini memutuskan untuk membeli blus yang dia lihat tadi dan melakukan pembayaran melalui aplikasi dan menggunakan jasa pengiriman yang cepat langsung ke rumahnya karena dia ingin langsung menggunakan blus tersebut. Lalu penjual atau toko tersebut menerima notifikasi order dan masih persediaan. Kemudian blus tersebut dikirim kepada Maria. Ketika barang tersebut sampai, Maria akan menilai positif setelah menerima produk tersebut, dan sebagai pengguna, Maria mendapatkan poin loyalitas dan dapat pemberitahuan promosi diskon atau transaksi. Untuk desain UI UX-nya, untuk homepage-nya kami mengambil warna biru colorful, jadi mengindikasikan ini tenang. Sedangkan untuk live page-nya ini kita mengambil warna agak girly karena mungkin yang kebanyakan pengguna live atau toko-toko yang akan melakukan live stream itu kebanyakan mungkin dari sisi wanita, karena lebih menarik melihat wanita yang stream daripada pria yang stream. Jadi mungkin sebagai daya tarik juga dan lebih terkesan girly. Bisa lanjutkan? Ya, baik. Mungkin dari sini saya menambahkan sedikit. Jadi dari homepage ini ada beberapa kategori, tidak hanya pakaian saja, tapi juga ada food, ada electronics, ada clothes, kemudian ada home and living. Jadi di aplikasi ini cukup beragam. Kemudian di live page 2 ini kita lihat pada saat live ini si penjual ini dia mencoba sofanya secara live, sehingga untuk meyakinkan dimensinya berapa, ketika dipakai nyaman atau tidak, sehingga si calon konsumen ini bisa lebih yakin produk itu bagus atau tidak. Silakan lanjut, Mas Sultan. Kemudian untuk desain dari nearby page-nya sendiri juga cukup menarik, dan untuk payment page juga di situ sudah banyak pilihan untuk payment. Jadi untuk saat ini ada COD dan ada mungkin langsung transfer atau mungkin pembayaran online dan lain. Bisa lanjut. Atau ada menambahkan kakak? Ya, mungkin sedikit menambahkan di nearby page ini konsumen mengetahui di sekitar lokasi dia ada apa aja sih toko yang sedang aktif berjualan gitu ya. Karena dia sedang ini untuk mempercepat sebenarnya fitur nearby ini, dia pengen tahu toko yang di dekatnya dia yang live, dan kemudian dia pengen segera mendapatkan produk itu, dia butuh sekali produk itu gitu. Ini untuk memangkas waktu yang kalau pakai aplikasi-aplikasi yang saat ini ada pasti masih membutuhkan waktu. Ada yang 1 hari, 2 hari, ada juga sih yang instan gitu ya, ada instan, cuman itu masih membutuhkan waktu. Nah kalau yang ini bisa mengambil sendiri, dia yakin, dia lihat, dia bisa COD langsung ke untuk pengambilannya bisa ke tokonya. Lanjut, Mas Sultan. Apa sih keunggulan dari aplikasi ini? Yang pertama kita lihat dari sisi konsumernya sendiri. Kelebihannya itu dari sisi konsumer itu, yang pertama akses akan lebih mudah untuk konsumen yang dapat dengan cepat menemukan toko-toko yang ada di sekitarnya, sehingga ini akan lebih memudahkan mereka untuk menemukan suatu produk yang mereka sedang cari atau butuhkan. Kemudian juga pengalaman live streaming, kemampuan untuk melihat produk secara langsung real
wifi melalui live streaming itu dapat meningkatkan kepercayaan dan juga transparansi kepada konsumen untuk memilih dan membeli barang tersebut. Kemudian juga ada interaksi langsung dengan penjual dengan fitur live chat yang memungkinkan konsumen untuk berkomunikasi langsung dengan si penjual dan dapat menanyakan informasi yang lebih detail kepada si penjual tersebut. Kemudian juga untuk proses pembelian yang cepat, konsumen dapat langsung melakukan pembelian setelah melihat produk, lalu dan langsung dapat menggunakan pembelian. Hal ini meningkatkan efisiensi proses untuk proses jual belinya tersebut. Dan jika kita melihat sisi dari si penjual, yang pertama itu ada peningkatan visibilitas, yang artinya toko lokal mendapatkan exposure lebih besar dengan muncul di platform aplikasi. Jadi yang akan dimunculkan itu terlebih dahulu itu adalah toko-toko yang benar-benar berada di dekat konsumen tersebut. Nah ini jadi si pihak toko lokal yang dekat itu jadi dia memiliki exposure lebih besar. Lalu kemudian hubungan yang erat dengan pelanggan dengan interaksi langsung melalui live chat yang memungkinkan penjual untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Kemudian peningkatan penjualan. Fitur live streaming memungkinkan penjual untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan produknya secara real time dan meningkatkan daya tarik dari penjualan. Dan kemudian dukungan ekosistem bisnis lokal. Aplikasi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menaikkan penjualan lokal. Baik, secara keseluruhan dengan mengintegrasikan fitur live dan energy location dalam aplikasi online shop ini, kita menciptakan suatu platform yang tidak hanya memfasilitasi transaksi dan belanja saja, tetapi juga membangun pengalaman belanja yang lebih dekat dan lebih personal dari kepada penjual dan pembelinya, sehingga dapat meningkatkan sisi personal dan keeratan dan bisa meningkatkan loyalitas mungkin dari si konsumennya. Dan keberadaan aplikasi ini memberikan manfaat besar baik untuk konsumen yang ingin belanja dan juga penjual lokal yang ingin memperluas pangsa pasar lainnya. Selain itu, fitur-fitur inovasi ini menciptakan hubungan yang erat antara konsumen dan penjual lokal, mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, dan menciptakan ekosistem belanja yang dinamis. Baik, sekian. Terima kasih. Salam. Jika ada tanggapan atau yang ditanyakan boleh dipersilahkan. Okay, so it's actually very good ya. So idenya sangat bagus menurut saya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah ada ya. Cuma kalian bikin sama teman-teman sesuatu hal yang berbeda. Jadi I think kalian pakai teori ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. However, mungkin bisa bantu saya jelasin dulu apa sih bedanya konsep yang kamu buat sama, mungkin saya udah tahu jawabannya, tapi saya pengen dengar lebih detail aja dari teman-teman apa bedanya kamu sama kompetitor lainnya gitu. Yang saya lihat di sini memang belum terlihat kayak analisis dari ini saya nggak minta juga ya, tapi tidak ada analisis yang terlalu mendalam apa bedanya kamu sama kompetitornya, atau mungkin sudah ada boleh dijelaskan lagi apa perbedaan signifikan dari berapa perbedaan signifikan dari produk ataupun jasa yang kamu bikin apps ini dengan produk atau jasa atau aplikasi sejenis dan sebagainya. Silakan. Baik Pak, mohon izin untuk menjawab. Jadi kalau kita lihat aplikasi ini adalah memadukan antara fitur live dan nearby. Kalau kita lihat dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini, itu belum ada yang memadukan keduanya. Ada fitur live, tapi tidak ada fitur nearby-nya. Sedangkan kebutuhan masyarakat sekarang kami melihat itu sangat-sangat cepat ya. Artinya bagaimana kita konsumen itu membutuhkan sesuatu dan ingin segera mendapatkan barangnya, sehingga fitur ini
diperlukan untuk dikombinasikan gitu. Jadi kalau dari pengalaman kami Pak, kami pernah juga ketika kami membutuhkan suatu katakanlah sepatu gitu ya, kita mau main bola sepatu nggak ada dan kita tidak sempat untuk katakanlah kita pengen tahu di sana ada produk apa di toko sana, di sport station sana ada produk apa aja, kita harus datang gitu ya. Atau kalau itu yang toko offline, kalau yang toko online kita harus pilih-pilih, kemudian nanti juga pengirimannya tidak bisa pada saat itu juga gitu. Nah, aplikasi inilah yang menjawab kebutuhan itu. Ketika kita butuh produk-produk yang cepat gitu ya, pengen cepat dan memastikan ketersediaan barang itu ada gitu, maka dipenuhilah dengan aplikasi ini Pak. Oke, good answer. Jadi itu perbedaannya kamu sama TikTok Shop ya? Yes. Kayak kalau di TikTok Shop itu kan ada live tapi nggak ada nearby, betul. Itu menjawab permasalahan. I think that's a good idea. Oke, thank you. Masuk ke digital marketing boleh? Sorry, ke market audience dulu dan strategi kenalan dulu. Oke, jadi kalau menurut teman-teman yang ada di sini, target audience utama kalian apa? Satu target audience utama, atau kalau kamu boleh kasih alasan gitu ya, kenapa mereka selalu jadi target utama audience kalian? Mas Sultan mau bernalar? Untuk target audiens yang paling utama itu sebenarnya kita melihat di kota-kota besar dulu ya. Iya. Karena konsumen-konsumen lokal dan di kota-kota besar itu mereka yang sangat aktif dalam menggunakan digitalisasi. Jadi mungkin kita untuk pengenalan awalnya dan untuk pengembangannya itu akan memulai dengan konsumen lokal yang ada di kota-kota besar terlebih dahulu, yang sangat aktif untuk menggunakan digital. Nah, itu mungkin yang pertama. Dan kalau misalkan memang jaringan konsumen yang nanti sudah mulai menyebar, baru kita bisa masuk ke konsumen-konsumen yang ada di daerah tapi masih menjangkau digitalnya juga. Jadi masih belum bisa masuk ke terlalu terpelosok juga, masih belum bisa masuk karena mungkin kebutuhan yang tadi yang seperti disebutkan di weakness kita ya, yang sangat tergantung dengan adopsi teknologi di kalangan konsumen. Jadi jika daerahnya di situ masih teknologinya dan digitalisasinya masih sangat kurang, kita sulit untuk masuk sebenarnya. Jadi yang paling awal target utamanya adalah konsumen lokal yang berada di kota besar. Iya, mungkin itu dari konsumennya Pak. Kalau dari konsumennya itu, kalau dari penjualnya barangkali grocery besar seperti Informa, Ace gitu Pak. Kadang-kadang kita pengen beli furniture gitu ya, tapi kita malas untuk datang ke sana. Dengan aplikasi ini kita tahu bahwa di sana ketersediaannya apa aja sih gitu. Kemudian coba perlihatkan barangnya seperti apa, dimensinya berapa, diperlihatkan secara live. Kemudian karena kita dekat dengan Informa tersebut, kita bisa langsung datang atau kita bisa minta dikirim barangnya. Oke, cool, thank you. Next, digital marketing. Oke, digital marketing di sini yang boleh dijelasin nggak ya teman-teman di sini, ini tuh adalah sequence, artinya adalah satu hal terjadi dulu atau baru yang lain, atau ini bisa terjadi secara paralel atau secara bersamaan? Silakan. Mohon izin Pak, ini sebenarnya bukan sequence Pak, ini bisa paralel Pak. Iya. Bisa paralel. Oke, kalau kayak gitu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan lanjutan, menurut kalian 2 dari 5 ini yang paling penting apa dan kenapa? Jawab. Mungkin yang paling penting, maaf ya Suaranya lagi habis. Apa? Cepatnya sih ya. Yang menurut kami yang paling penting itu mungkin media sosial ya, soalnya sekarang semua bisa dilihat dari media sosial.
apa oke saya paham. Thank you ya udah berusaha untuk present tadi. Saya nggak tahu kalau ngomong satu. Maaf, saya kira memang suara lagi suara seperti itu. Sorry ya Mbak Nala. Oke. I think that's all dari kontennya. Sekarang mungkin ke UI UX ya. Oke, UI UX ini desainnya kalian bikin sendiri atau ini adalah contoh dari kalian ambil dari Google atau dari mana? Boleh tahu? Baik Pak, mohon maaf kalau terkait ini kami kemarin sudah mencoba untuk menggunakan Figma ya, menggunakan Figma. Ini kalau kita izin kita perlihatkan. Figma tadinya seperti ini, cuman memang karena keterbatasan waktu, iya, sempat kita coba membuat ini, cuman sepertinya waktunya tidak memungkinkan sehingga kita coba generate pakai Bing Image Creator, Pak. Oke. Kalau tapi kalian bikin sendiri kan? Ya, kita pengennya memang seperti di sini ada menunya di sini, kemudian ada menu, ada fitur search. Oke. Ya. Oke. Ini berarti homepage-nya, last page 1, page 2, terus check out di mana tadi? Nah, ini nearby page-nya, Pak. Nearby page-nya, kemudian ketika ini untuk payment page-nya. Oke. I think oke kalau kayak gitu. Ada lagi desain UI UX-nya? Sudah, Pak. Itu dulu. Ya, dua. Oke, ini saya kasih feedback ya teman-teman ya. Pertama, saya melihatnya dari 5 sisi. Pertama adalah idea, kedua konten, ketiga kebermanfaatan, keempat UI UX, dan kelima presentation-nya. Yang first of all, saya kasih acungan jempol untuk nanti kelompok ini dan juga untuk sekarang kelompok ini dan nanti kelompoknya Mbak Amanda untuk sebenarnya Mbak Rizky, tapi saya minta Mbak Rizky untuk next week aja karena waktunya nggak cukup untuk mau voluntarily maju sebagai yang pertama. Kenapa? Karena pastinya kelompok-kelompok yang minggu depan bisa belajar lebih banyak, tapi belum tentu mereka nilainya lebih baik. However, saya acungan jempol dulu itu satu. Yang kedua, menurut saya idenya sangat bagus ya. It's not perfect, there's no perfection, tapi menurut saya ini idenya sangat bagus. Kalian nggak perlu capek-capek bikin sesuatu yang baru, but kalian coba mengaktualisasi apa yang sudah ada, yang which is sebenarnya lebih mudah dan lebih applicable. Karena tadi balik lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa start from a small thing. Nah, kalian cover hal tersebut, so well done. Yang kedua untuk konten, menurut saya ada beberapa hal yang kurang detail ya. Jadi saya nggak mau jelasin kurang detailnya apa, karena nanti kelompok yang lain bakalan menggunakan itu sebagai senjata mereka. Tapi nanti saya akan jelasin di feedback tertulisnya ya, Mas Angga, Mas Sultan, sama Mbak Nalar. Menurut saya ada beberapa hal yang kurang detail. Sebenarnya dari pertanyaan saya tadi jadi UI UX sebenarnya nanti teman-teman juga bakal tahu. Jadi saya jelasin seperti apa. Ntar ya, saya fokus dulu satu kali dulu. Itu terus untuk bicara kebermanfaatan menurut saya it's very useful ya. Terus UI UX-nya I appreciate teman-teman udah being honest, dan menurut saya it's so cute, very nice gitu ya. Cuma ya sekali lagi ya, saya harapkan kayak misalkan ada website-nya atau apa gitu. However, ini menurut saya sudah baik. Cuma I think there are other aspects kayak misalkan sampai di pembayaran mungkin bisa didetailin lagi. Terus di homepage misalkan saya belum melihat ada beberapa hal yang saya bisa lihat ya enak, nanti yang lain pada nyontek. So menurut saya UI UX-nya sudah bagus, tapi yang saya lihat di sini adalah kurang konsisten, karena homepage sama live page-nya ini agak beda ya. Tampilannya memang kurang. Yang pertama ini lebih manly gitu, yang sebelah kiri. Yang kedua, ketiga, last page 1 sama last page 2 ini sangat feminine gitu. Jadi saya agak confused. Tadi saya udah dapat jawabannya karena teman-teman ini ngasih prosesnya aja kira-kira seperti apa di UI. Terakhir untuk presentation-nya
I think it's very good ya, and you guys really nailed the question and answer session juga. So well done untuk tim ini. Nanti saya akan kasih penilaian sama detail besoknya. Thank you. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih.